Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, sebelum kita mengawal kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu minta ketua kelas untuk bisa memimpin kita untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita untuk berdoa. Selanjutnya Ibu minta kita semua silakan melihat di sekeliling kalian apakah masih ada sampah ataukah semuanya sudah bersih? Sudah bersih? Iya. Oke, kalau sudah bersih terima kasih. Ibu akan mengabsen dulu bagi siswa yang mungkin tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada semua? Iya. Oke, semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Baik. Untuk itu selanjutnya silakan Ibu akan membuat pertanyaan untuk mengetes kalian, pertanyaan romantik mengenai ini. Silakan kalian melihat ke depan, layar depan. Di sini ada pertanyaan romantik. Oke. Perhatikan pada gambar, apa pentingnya ketika kita mengetahui perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Apa dampak dari pemanasan global itu sendiri bagi kehidupan kita sehari-hari, serta mengapa cuaca sekarang semakin panas, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global saat ini. Jadi ini untuk pertanyaan romantik yang harus kita ketahui nanti setelah kita mempelajarinya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang akan kita capai, yaitu yang pertama melalui tayangan video ataupun gambar dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak pemanasan global dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, kita dapat menganalisis penyebab dari pemanasan global dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta didik dapat membuat karya berupa video atau poster tentang cara mengatasi pemanasan global melalui studi literatur dengan tepat. Ini untuk tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Dan model pembelajaran yang kita gunakan yaitu dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Baik, selanjutnya adapun IKTP-nya, indikator pencapaiannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak pemanasan global dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis apa itu penyebab dari pemanasan global. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui cara mengurangi pemanasan global melalui studi literatur. Baik, silakan perhatikan gambar yang berada di depan. Setelah kalian mengamati gambar yang Ibu tayangkan di depan sini, kalian bisa mengidentifikasi gambar tersebut. Ketika kalian sudah mengidentifikasi, hasilnya nanti Ibu minta kalian untuk menuliskan di depan. Bisa ya? Oke, silakan kalian mengidentifikasi gambar tersebut. Nanti hasilnya kalian bisa tulis di depan. Bisa paham dengan gambarnya kan? Bisa. Oke. Kalau sudah, silakan boleh menuliskan hasilnya di depan. Oke, silakan Sulastri.
belahan yang mengalami kekeringan. Akibatnya cuaca yang panas yang dipengaruhi oleh peristiwa pemanasan global ya. Itu menjadi tanah yang kering karena terjadi akibat pemanasan global yaitu perubahan iklim. Ya, bisa dimengerti ya? Sumber penyebab yang utama, aktivitas manusia yang berlebihan. Apalagi? Efek rumah kaca, ya salah satunya ya. Terus apalagi yang menyebabkan yang kemarin? CO2, metana. Ya, jadi gas-gas tersebut yang menjadi penyebab utama daripada pemanasan global. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Ibu bagi ke 3 kelompok masing-masing, 3 kelompok. Silakan nanti kembalikan LKPD-nya masing-masing. Oke, baik sudah. Silakan kami perhatikan dalam LKPD-nya. Ibu akan menjelaskan. Dari LKPD tersebut bahwa sesuai sintak atau model pelajaran kita yaitu problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah yang pertama. Dari sintak yang pertama, kalian bisa sesuaikan narasi atau bacaan di atas tadi. Kalian ada silakan jawab, temukan jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Ada 5 pertanyaan ya dari sintak yang pertama. Setelah kalian menjawab 5 pertanyaan, selanjutnya sintak yang kedua ada 4 pertanyaan. Sintak yang ketiga, kalian bisa menampilkan hasil karya atau hasil diskusinya kalian. Kalian akan mempresentasikan di depan. Dan selanjutnya yang terakhir, oke, di situ ada tabel dampak pemanasan global, contoh pemanasan global serta dampak efek rumah kaca dan contoh efek rumah kaca. Oke. Dari dampak pemanasan global tersebut kalian bisa isi apa-apa saja serta contohnya apa-apa saja, serta dampak efek rumah kaca dan contoh pada rumah kaca. Selanjutnya menganalisa atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari yang ke sintaks yang keempat ini kalian bisa menuliskan kesimpulan daripada hasil diskusi kita. Kalau sudah paham, silakan kalian mengerjakan. Kalaupun ada kesulitan ataupun kendala, bisa bertanya ke Ibu. Oke, silakan Ibu kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Bagaimana mungkin ada kesulitan dalam mengerjakan KPD-nya? Tidak ada yang lanjutnya. Ada pertanyaan? Oke, baik sudah. Mungkin kalau kelompoknya sudah selesai, Ibu mempersilakan untuk kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 yang sudah siap, silakan boleh maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 duluan ya. Ya, sudah. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sohatina Putri sebagai moderator dan di samping saya Nining Aningrum sebagai pemateri. di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemanasan global. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, dari indikator yang telah dibagikan, dari indikator yang telah dipaparkan dalam LKPD, di sini
rumah kaca. Gas apakah yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya efek rumah kaca? Nah, gas-gas yang termasuk gas rumah kaca adalah 1. Karbon dioksida, 2. Uap air, 3. H2O, dan 4. Metana. Gas yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya efek rumah kaca ialah gas karbon dioksida. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Kemudian yang kelima, tindakan-tindakan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Nah, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pemanasan global ialah yang pertama, mengurangi penggunaan bermotor. Kemudian yang kedua, pengendalian limbah. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Dan yang keempat, usaha reboisasi hutan. Kemudian contoh pemanasan global ialah yang pertama, kebakaran hutan. Kedua, kabut asap. Ketiga, krisis air bersih. Dan yang keempat, mencairnya es di kutub. Adapun cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global diantaranya menjaga kelestarian alam dan usaha reboisasi hutan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sudah memaparkan hasil diskusi mengenai pemanasan global. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Nana Salida dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 dengan pertanyaan, apa pentingnya kita mengetahui dampak pemanasan global? Terima kasih. Beri kami waktu untuk diskusi 3 menit bersama kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada Eka Satya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya menjawab pertanyaan dari Sakina. Dengan bunyi pertanyaan, apa pentingnya kita mengetahui dampak pemanasan global? Pentingnya dapat mengetahui pemanasan global yaitu dapat menambah wawasan yang lebih luas tentang pemanasan global, agar dapat mengenal lebih dalam tentang keadaan alam, agar menjadi motivasi untuk menjaga dan menemukan rasa cintanya terhadap alam semesta ini. Terima kasih, saya kembali moderator. Apakah kelompok 2 ada tanggapan dari jawaban kami? Baik, terima kasih. Kami tutup hasil diskusi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita memberikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Tidak usah memperpanjang kata, saya serahkan langsung kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai penyebab terjadinya efek rumah kaca, pemanasan global, dampak pemanasan global, dan cara mengatasi pemanasan global. Nah, dari orientasi yang telah kami baca mengenai masalah lingkungan, timbul pertanyaan berdasarkan narasi yang telah kami baca dan disuruh untuk menemukan jawaban dari pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja yang termasuk gas rumah kaca? Gas apakah yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya efek rumah kaca? Nah, gas yang termasuk gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, uap air, metana, fluorokarbon, nitrogen dioksida, dan ozon. Gas apakah yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya efek rumah kaca? Jawabannya gas karbon dioksida atau CO2. Nah, setelah menjawab pertanyaan di atas, kami telah memiliki pemahaman mengenai apa itu pemanasan global. Ada beberapa dampak pemanasan global yang dapat kami identifikasi. Yang pertama yaitu mencairnya es di kutub-kutub bumi. Dan yang kedua, meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga, perubahan iklim dan cuaca. Dan yang keempat, punahnya flora dan fauna. Itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab kepada
kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Berapa? Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan, apa yang menyebabkan gas karbon dioksida menjadi gas yang paling bertanggung jawab untuk terjadinya efek rumah kaca? Terima kasih. Sama-sama. Kasih kami waktu 3 menit untuk berdiskusi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Abdul Hasan. Kami kepada pemateri untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan agar menjawab pertanyaan dari Saudara Abdul Hasan dengan bunyi pertanyaan, mengapa gas karbon dioksida sangat berperan penting untuk terjadinya efek rumah kaca? Nah, peristiwa efek rumah kaca atau greenhouse effect, proses terjadinya efek rumah kaca di atmosfer. Yang pertama itu sinar matahari yang mencakup sinar ultraviolet atau UV dan inframerah atau IM datang ke bumi. Sinar UV masuk, sinar IM dipantulkan ke atmosfer. Nah, kemudian sinar UV diserap oleh permukaan bumi, energinya berkurang dan diradiasikan kembali dalam bentuk EM atau inframerah. Kemudian inframerah yang diradiasikan kembali dipantulkan oleh awan dan gas rumah kaca, dan banyaknya radiasi inframerah yang terjadi di atmosfer menyebabkan suhu atmosfer lebih hangat dan panas. Nah, mengapa gas karbon dioksida sangat berperan penting bagi penggunaan efek rumah kaca? Karena gas karbon dioksida tersebut mampu menyerap gelombang inframerah dengan kuat. Terima kasih. Sudah? Maksudnya ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Kami tutup presentasi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Oke, silakan untuk kelompok 2. Ibu beri kesempatan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Tidak perlu memperpanjang kata, saya serahkan kepada Ibu Materi untuk menjelaskan materi. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Adapun orientasi masalah yang kami amati, yakni masalah lingkungan pencemaran udara akibat gas buang kendaraan bermotor yang kurang disadari oleh masyarakat pada umumnya sehingga menyebabkan adanya pemanasan global tersebut. Satu pohon yang ditanam sudah menyelamatkan dunia, jelaskan pernyataan ini. Perlu kita ketahui bahwa satu pohon yang ditanam dapat menyelamatkan dunia, di mana pohon dapat menghasilkan oksigen, di mana per hari dihasilkan 1,2 kg oksigen dan dapat menahan tanah longsor serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup kita. Setelah kami menjawab semua pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan, ada dampak pemanasan global yang bisa kami identifikasikan. Yang pertama, timbulnya wabah penyakit. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, meningkatnya permukaan air laut. Dan yang keempat, punahnya flora dan fauna. Contoh efek rumah kaca dalam kehidupan sehari-hari yaitu kenaikan permukaan laut. Yang kedua, gangguan ekosistem. Yang ketiga, gangguan pada pertanian. Dan yang keempat, hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebab terjadinya efek rumah kaca. Terjadinya efek rumah kaca dikarenakan adanya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang melebihi batas normalnya, sehingga yang seharusnya sebagian panas dipantulkan malah terperangkap oleh gas-gas tersebut. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga suhu bumi meningkat secara drastis. Maka dari itu, peristiwa ini disebut oleh proses peristiwa efek rumah kaca. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih juga kepada Ibu Materi sudah menjelaskan materi-materi yang sudah dipaparkan. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman kelompok yang ingin bertanya. Silakan. Moderator. Ya, kepada saudari Eva. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan, apa penyebab terjadinya kepunahan flora dan fauna? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Berikan kami waktu 2 menit untuk berdiskusi di kelompok kami. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Eva Arianti. Kepada komentari silakan. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih atas moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eva Arianti, yang dimana pertanyaannya yang berbunyi apa penyebab kepunahan flora dan fauna akibat pemanasan global ini. Jadi di sini punahnya flora dan fauna itu disebabkan oleh yang pertama perubahan cuaca dan iklim, yang dimana flora dan fauna itu tidak bisa beradaptasi dengan perubahannya iklim dan cuaca tersebut. Yang kedua, contohnya penguin. Penguin ketika mencarinya es di kutub bumi, hilangnya tempat untuk bertinggalnya. Jadi di mana ini merugikan untuk flora dan fauna. Untuk flora itu kita bisa mencontohi kacang-kacangan atau seperti yang pada lingkungan sekitar kita ini perkebunan singkong orang tua kita. Jadi di mana ketika perubahan iklim itu terjadi, banyak flora atau tanaman-tanaman itu tidak bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca sehingga mengalami mati ataupun kekeringan. Terima kasih. Baik, apa ada tanggapan ataupun tambahan dari teman kelompok? Saya terima. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain, tambahan mungkin jawaban dari kelompok 1 kurang. Tidak ada? Tidak perlu memperpanjang kata, langsung saja kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Oke, baiklah, mungkin ada yang kalian belum paham, mungkin bisa bertanya. Bu, ya silakan. Di sini sudah ingin bertanya, itu kan ada salah satu aktivitas manusia yang bisa meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca itu, salah satunya yaitu penggunaan klorofluorkarbon dalam kehidupan sehari-hari. Jadi coba kita tolong dijelaskan. Oh, ya CTC? Iya, Ya, oke. Itu yaitu penggunaan parfum mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita menggunakan pewangian, ya, parfum yang merupakan yang buatnya dari gas yang biasa sering kamu gas kan? Oke. Kalau ketika kita menggunakan secara berlebihan, maka itu salah satunya dampak dari pemanasan global tadi. Bisa paham? Oke, jadi bisa paham ya? Baik, sudah. Pada ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita tujuan kita belajar materi pemanasan global ini sendiri, yaitu kita menambah wawasan luas untuk menambah pengetahuan kita bahwa pemanasan global itu sendiri yaitu bisa merugikan kita. Oke, jadi kalian bisa menyimpulkan apa saja tadi yang bisa menyimpulkan atau dampak dari pemanasan global? Meningkatnya suhu Meningkatnya suhu laut. Terus apa lagi? Mencari es di kutub. Mencairnya es di kutub utara. Apa lagi? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Apa lagi? Ya silakan Bapak. Ya. Perubahan iklim dan punahnya spesies. Oke. Bisa mengerti ya? Bisa. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar refleksi. Silakan kalian isi pada lembar refleksi tersebut. Nanti kalau ada yang kalian suka atau senang pada pembelajaran hari ini, kalian tinggal pencet pilih saja pada kolom emoticonnya, ya. Di emoticonnya, oke. Silakan 5 menit. Kalau sudah selesai, kasih tahu Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu? Sudah? Ya. Oke, sekarang satu orang bisa nanti mengumpulkan kembali dulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu akan tes akhir. Ibu akan membagikan
lembar untuk tes akhirnya. Silakan kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai baru kumpul. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Oke, silakan baru kumpul. Sekarang bantu ibu dulu. Oke, baik sudah. Terima kasih untuk kalian sudah melakukan untuk tes akhirnya. Semoga nilainya bagus semua ya. Amin. Oke, selanjutnya tugas rumah kalian silakan buka buku, nanti ada di buku paketnya masing-masing. Iya, Ada 133. Silakan kamu kerjakan minggu depan. Silakan dikumpulkan kembali. Ya, Bu. Oke? Ya, baiklah. Kita cukupkan untuk perjumpaan kita kali ini. Kalaupun ada kekurangan dan kesalahan, mungkin dari Ibu, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum itu silakan ketua kelas diminta untuk memimpin kita berdoa penutup dulu. Teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.